kembali di podcast Damong, di mana hostnya cuma asal ngomong, nggak pakai data, nggak pakai apa-apa, karena memang hostnya nggak bisa ngapa-ngapain. Bersama saya, Said, menggantikan Mas Eteng yang kemarin nge-host sama Mas Ucup sama Mas Sopo? Faisal. Mas Faisal mesin solid. Ya. Hari ini saya bersama Mas Arya sama Yova dan ada dua narasumber kita, yaitu saya Mas Malida, saya Sanasi. Sani PMK. Hari ini kita akan membahas pemberantasan kemiskinan dari POV petani, buruh tani. Itu betul ya? Iya, betul. Karena kita memang tujuannya itu kita mendapatkan sudut pandang itu bukan cuma dari satu sisi mahasiswa ataupun dari beberapa orang saja. Karena kami ingin ini juga merambah ke semua kelas ekonomi. Begitu. Gue masih dari mana gitu? Saya kalau asal kota dari Kabupaten Malang. Oh, Kabupaten Malang. Kalau ini saya Lumajang. Oh, Lumajang. Kabupaten Malang mana? Wakir. Oh, Wakir. Ya, Macan Wakir. Kita selo yuk. Masih selain jadi petani jadi apa? Kalau saya background saya menjadi petani itu 2 tahun sebelum saya kuliah. Jadi sehabis SMA saya itu gapir 2 tahun. Ya. Jadi petani tebu 2 tahun. Petani tebu ya merokes, yang rabuk. Terus selain petani saya juga mengajar di pesantren. Pesantren. Masih Saya masyarakat biasa ya mas. Masyarakat biasa gimana? Biasa kok. Iya Pak. Maksudnya masyarakat biasa gitu oke. Dari sisi mana ya masyarakat biasa? Saya juga dulu mas. Oh, petani Kalau salah. kualifikasi dulu juga pernah kan. Di Lumajang. Iya, kan belum ada yang wajar. Malah kan ini. Itu sebelum kuliah juga. Iya sebelum kuliah. Waktu kuliah udah agak ngurus. Ya? Enggak jauh mas. Oh, jauh ya. Apa sih? kalau saya sudah resign Oh, bisa. Dari petani ya. dari petani, sudah demisioner ya. Udah bisa. Sudah alumni petani. Jadi ya sedikit banyak saya tahu background kemiskinan petani. Sekarang mungkin langsung ke topik aja Mas. Oke. Menurut Mas sendiri kalau misalnya sebagai petani itu gimana sih untuk menghidupi sehari-harinya, terus untuk soal mungkin gaya hidup dan segala macam. Kalau background petani ya, saya kalau kayak hidup pokoknya ada gitu aja sih. Apa yang kita tanam kan apa yang kita tuai ya. Kalau petani kan gitu ah. Bener. Pepatah sekali. Nah, nggak patah sih mas, emang benar seperti itu. Apa yang kita tanam gitu, nanti juga kita panen sendiri. Kalau masalah dari kita ini Apa sih? juga rata-rata kan orang desa. Ya emang orang desa sih kalau petani kan. Di kota kan juga ada sawah hari ini ya. Hari ini kan sawahnya terusnya hidup. Apa mas? Anu mas, bijak kurang aja. Seru ya Mas. Lo ya opo hari kira? Ada nama? Tolong. Kurang aja. Oke. Sambung. Ayo. Kalau dari saya sih tentang kehidupan ekonomi ya, apalagi ekonomi. Yang saya kenal ini dari petani-petani itu umurnya sudah tua-tua, soalnya generasi muda ini nggak ada yang minat. Soalnya apa ya, nggak ada uangnya emang, di petani itu nggak ada uangnya emang. Lah, bagaimana beliau-beliau itu bisa survive? Karena beliau-beliau itu bisa survive karena yang satu, yang pasti petani itu pasti religius. Ya, pasti religius. Pasti religius. Soalnya wes neriman ing pangeran. Oke. Neriman ing pandung. Jadi dari mindset itu meskipun miskin itu masih bisa survive gitu. Nah, tapi berhubung saya jadi mahasiswa sekarang kan ya kayak melihat petani itu mudah dibully itu ya kayak nggak terima kan ya. Ya bisa.
Iya, dibeli bakul, tengkulak itu kan. Tengkulak. Soalnya kan beli gabah itu seharga 6.000 satu gelangsi, satu sak, satu karung. Tapi kalau pas dijual itu menjadi mahal gitu. Kenapa kok nggak gini saja? Kok nggak pemerintah yang membeli dari petani, nanti tengkulak belinya ke pemerintah. Betul. Nah, kalau gitu kan sama-sama kaya kayak gitu. Tapi kan dari realitanya kan ya yang ingin kaya kan ya pemerintah sama tengkulaknya. Itu. Soalnya nggak boleh kaya. Nggak boleh kaya. Soalnya kan emang dipelihara untuk menjadi tukang tanam saja, bukan orang yang berdaya, yang mandiri, yang bisa menghasilkan padi sendiri untuk negeri sendiri. Berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya petani ini nggak merdeka Mas. Wah, tidak sama sekali. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat dari apa yang masih terjadi, kan berarti apa yang masih terjadi hari ini itu masih kolonialisme Banget. dimana bahwa dari dulu kan petani disiksa. Iya. Memang kerjanya disiksa Kuat sekali. Dibelinya murah, dicambuk. Ya. Cambuk. Ya kalau sekarang sih cambuknya bukan fisik ya, tapi cambuk-cambuk sistem cambuk-cambuk pajak ya kan, pajak tani kan. Belum lagi kena yang ulama-ulama bawah ya kan, yang biasanya harus ada zakat pertanian ya. Sudah buruh bayarannya kecil harus lah itu kan. Jadi kan kayak gimana ironinya, petani itu dari atas itu kena, dari bawah itu kena yang ulama-ulama itu, penjual agama itu. Dari atas kena pejabat, dari bawah kena ulama-ulama yang menaungi, katanya kita harus hidup sederhana gitu. Tapi mobilnya Mercy kan dia. Ya gimana kan? Ya. Sama sih itu. Ya itu sih yang membuat petani sekarang ini masih miskin, setak-setak di situ aja. Emang dipercayakan untuk menjadi tukang tanam aja, nggak boleh kaya. Berarti kalau memang sebagai mantan petani dulu merasa memang sudah kacau Mas. Sudah kacau. Kacau, sangat kacau. Tapi ya emang sifat aslinya beliau-beliau Pak itu kan neriman, ikhlas gitu kan. Jadi satu petani ada yang punya 5 anak, sekolah semua, itu bisa mencukupi. Tapi ngomongnya ya kalau gitu saya membiayai pendidikan anak, tapi saya juga rela nggak makan bari kan, ya ironis sekali kan. Dia yang menghasilkan padi tapi nggak dapat jatah padinya sendiri gitu. Ya itu sih. Berarti BLT salah sasaran ya? BLT salah sasaran, KIP salah sasaran. Lah itu, yang KIP pakai iPhone. Lah, KIPK tapi berangkat naik ADV. Loh, susah. Kalau menurut Mas sendiri sebagai petani, perannya pemerintah yang terasa itu apa? Gak ada yang terasa sih Mas. Gak ada yang terasa. Nggak ada yang terasa. Walaupun bilangnya ada program untuk petani, suntikan dana, Nah. terus pupuk gratis, bohong gratis. Subsidi itu kan. Subsidi, betul. Itu justru mainnya pemerintah di situ. Soalnya Bang, mereka ini cuma mensubsidi alat pertanian dan alat pupuk-pupuk gitu. Biar petani itu cuma bisa bekerja saja, ya jadi tukang tanam saja, nggak diberi keilmuan tentang berdagang gabahnya. Jadi emang sudah diplot, kamu harus jadi tukang tanam saja, nggak boleh kamu menjadi petani yang mandiri, yang kayak menjual gabahnya sendiri gitu, nggak diajarkan gitu, nggak ada pelatihan petani gitu. Jadi cuma subsidi pupuk alat pertanian saja. Gitu sih. Jadi memang buta ilmu Ya, karena memang nggak diajari. gitu. Ya kan kalau orang misalkan jatah makan orang itu 3 kali sehari, itu kan bisa. Tapi kalau kesempatannya direnggut, apa bisa ya? Enggak. Gitu. Gitu tak ya? Gitu tak ya? Gitu tak ya? Gitu tak ya? Iya. Kalau kan gini Mas, sekarang kan kita memang nggak bisa mengkira bahwa banyak anak muda itu nggak mau jadi petani. Ya benar. Cuman kan kita juga melihat bahwa sekarang kan juga banyak jurusan pertanian. Karena memang kan itu belajar mengenai yang ingin teknologi pertanian, terus belajar mengenai ilmu pertanian. Kalau misalnya dari situ apakah
ada impactnya ke petani-petani yang sudah tua-tua ini? Sebenarnya kalau di situ kita terkendala di pendidikannya, soalnya kayak inovasi-inovasi terbaru itu mudah sekali ditolak sama golongan tua. Betul. Lah kamu masih umur berapa kok ngajari saya gitu? Wah. Wedine nanti kan ada yang pepatah itu kebunyi budel itu. Lah itu kan anak ngajari orang tua itu nggak boleh, sudah ada mindset tersebut. Lah itu juga dimanipulasi oleh orang atasan. Itu sih kalau pandangan saya ya. Itu dari pendidikannya emang kurang. Lalu sebabnya? Kalau menurut makasih ya. Iya. Kalau menurut saya ya jadi petani kan emang susah sekarang ya Mas ya. Iya. Apalagi banyak peran petani yang dibandingkan TNI ya gitu. Kayaknya ya saya lihat kayaknya tentang hutan di Bapak dijadikan apa namanya? Food estate padahal nggak jadi Oh, iya. kan seperti itu. Maksudku IKN. IKN Iya. bukan. Oh, iya. Kemarin Fipsu. Ada ring ya? Ada. Maksudnya kan kita juga disebut negara agraris tapi beras masih impor gitu. Ya. Betul. Kenapa sih harus impor padahal kita petani juga mungkin bisa untuk mencukupi kehidupan bangsa sendiri gitu. Tapi orang nggak percaya sih. Secara sistem kan kita demokratis gitu padahal kapital aslinya seperti itu. Ngomong-ngomong kalau soal impor sebagai petani ini Mas, kan memang kita impor beras itu angkanya itu sangat-sangat besar. Sedangkan bisa dibilang ya akan sangat mematikan petani lokal kita. Ya, benar. Cuman kalau misalnya saya sebagai sebagai orang biasa, Oh, oke. bukan sebagai government, nggak berani saya Mas. Gawat kalau bicara sebagai Iya, government iya. nanti saya ditangkap. Saya sebagai orang biasa kan pasti pengennya ya harga beras murah loh. Benar. Benar sekali. Langkahnya pemerintah kan bilangnya biar murah mereka impor, biar Nah. menstabilkan harga. Cuman kan ya kita kan nggak tahu dari sisinya petani-petani ini gimana gitu. Apakah memang kenyataannya sangat-sangat berkurang gitu cara penjualannya? Kalau penjualan untuk penjualan ya, itu misalkan padi itu petani itu sudah terpaksa gitu. Menjual mau nggak mau ya harus jual ke tengkulak. Kalau nggak gitu ya nggak bisa dijual, dimakan sendiri pun juga nggak bisa. Soalnya kan pupuk itu butuh uang juga. Nah, terus ini kebutuhan dasar manusia kan ada 3 itu, primer, sekunder, dan tersier. Terus di kebutuhan primer, kebutuhan pokok itu ada 3 juga, sandang, pangan, dan papan. Gitu kan. Lah, di 3 pekerjaan sandang, pangan, papan itu sudah tidak ada uangnya lagi. Misalkan sandang itu kayak pekerja tekstil, buruh. Pekerjaan itu buruh tekstil itu gajinya sedikit, makanya nggak ada yang minat ke situ. Terus pangan, nelayan dan petani misalkan. Nelayan kan, gini ya Mas, harga seafood mahal apa murah? Mahal. Tapi nelayan miskin apa kaya? Miskin. Nah itu kan harus dipertanyakan kalau gitu. Betul. Terus juga petani, beras itu mahal apa murah? Mahal. Petani miskin, gitu kan? Gak masuk akal ya? Gak masuk akal. Itu dari pangan, terus papan. Mahasiswa sekarang yang cita-cita jadi kuli siapa wis? Oh nggak ada. Nah, soalnya kenapa yo? Emang nggak ada uangnya di primer tadi. Justru yang banyak sekarang ini pekerjaan-pekerjaan yang sekunder atau tersier kayak content creator, podcaster misalnya. Betul. Iya ini. Iya, podcaster gitu kan. Itu podcaster. Culture ya. Yang Iya lagi. Iya. Emot yuk. Pokoknya kan yang didambakan itu oleh apalagi Gen Alpha ya kan. Itu gamer gitu kan, streamer gitu kan. Uang cepet ya? Uang cepet, instan. Betul. Sedangkan kalau pekerjaan yang sekunder tersier dihilangkan itu nggak ngefek aslinya. Tapi kalau misalkan pekerjaan yang primer, petani, nelayan, buruh tekstil, Kuli. dihilangkan, ngefek apa enggak? Banget ngefeknya. Hancur. Soalnya hasil kerja mereka itu langsung bisa kita rasakan gitu. Lah uangnya di situ nggak ada di situ. Makanya nggak ada yang minat. Lah dari situ politik bermain di situ. Itu politik bermain kayak ya wis kita impor loh, padahal kan ada SDM banyak di Indonesia ini. Kok nggak diberdayakan? Apa emang uang impor itu diambil berapa persen gitu? Kan nggak tahu ya kan? Kan tapi orang yang nggak tahu kan bisa menduga gitu kan. Itu cuma dugaan saya. Kalau
kalau salah ya tapi bener sih. Cok yang menyimpulkan anjing. beras impor, Ya, minyak itu. bumi impor. Waduh. Ikan juga impor kan duluan. Tuh. Itu sih. Emang nggak ada uangnya di pekerjaan yang primer tadi. Ya makanya politik main di situ. Sedangkan pendidikan petani, nelayan itu sangat rendah. Kecuali Pak Khalid kemarin. Pak Khalid pagar laut. Pagar laut. Ada itu lah. Itu intelek sekali. Intelek ya. Saya sangat mendukung sekali kayak nelayan-nelayan Pak Khalid itu karena mempunyai eksistensi itu keberadaan. Ya, dianggap. Karena kan petani sama nelayan, pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan yang Primer. primer tadi itu kayak dijadikan objek saja. Objek itu kayak ya kayak percobaan ya, tapi gagal kan ya. Yang gagal ya yang primer tadi bukan pekerjaan. Cuma jadi alat. Iya, benar sekali. Kalau masih di Udah Lumajang, terangkum mas kayaknya. Wah, enggak kan kalau tadi Mas ini kan dari wakil. Kalau misalnya mungkin di Lumajang ada beberapa perbedaan. Siapa tahu juga selain dari sisi buruh tani ada buruh-buruh yang lain juga. Kalau buruh yang lain sih yang paling terkenal itu Salim Kancil. Apa itu Mas? ada nama-nama orang. Oh, nama. Ada Ano- di Salim Kancil itu orangnya disiksa nggak mati-mati mas. Ya, buruh tapi ya. Iya dia buruh apa ya buruh dia punya lahan di pesisir pantai. Terus kemudian oleh kepala desanya mau dijadikan tambang udang. Dia menolak namanya Tosan sama Salim Kancil. Nah lalu karena menolak ada datang 15 preman yang ke rumahnya di Salim Kancil. Kemudian Salim Kancil dieksekusi dari tambang tadi dari lahannya Salim Kancil dibawa ke mana balai desa. Dia pakai sepeda, Kancil baru mati sekitar 30 menit setelah kejadian itu. Yang lolos adalah Tosan. Itu udah isu nasional kok mas. Yang tanah kami tak seharga harga tambang kayak gitu sih. Itu Salim Kancil juga buruh sih, buruh lahan kebun yang di pesisir pantai gitu. Kayaknya emang apa ya yang berkuasa emang yang menang pasti ya. Pasti. Saya sebagai teman juga Saya pemerintah Mas orang-orang ya. saya pemerintah Dia memerintah. Dia pemerintah. juga senang ketika ada penyiksaan gitu. Senang. Manusia dikandangin. Sekarang dieret dari rumah ke balai desa. Tapi itu juga disetrum loh. Bukan setrum yang cilik. Terus bukan. Setrum. Strum. Setrum. Setrum. Itu setrum. Itu polisi itu. Ya itu buruh nasib buruh sekarangnya kayak gitu sih. Tentu yang diketahui ya. Yang belum Yang nggak tahu ya. banyak. Nggak tahu. Apalagi yang dikirim ke Kamboja. Admin juga. Diambil jantungnya. Bangun-bangun tinggal satu. Iya kalau tinggal satu kalau nggak ada semua ya. Iya. Berarti ternyata memang setelah kemarin kan juga kita coba berbicara sama ada namanya Mas Rahmat dari sudut mahasiswa memang ternyata itu sangat berbeda banget dari apa ya, dari mahasiswa itu mungkin taunya ya dari luar-luarnya aja. Nah, mungkin kalau misalnya masih berdua dari hutan ternyata memang ya terlalu gelap mungkin. Tidak bagus ini untuk Tidak dibicara bagus. di podcast ini. Sebenarnya. Nggak tahu nanti kalau selaput kita didatangi kepala desa itu juga. Ayo klarifikasi. Pemerintah. Oh iya. Oh iya. Tenang. Backup. Ada pemerintah. Tara Kaesang. Terima kasih, bapaknya kan nggak berkuasa. Masih Oh, warga biasa di Solo. warga biar saya akan kembali menjadi warga biasa di Solo. Saya titip. Enggak dari monggo. Ini masih lama kan Mas Eten? Bebas. Oh, bebas. Tentang pemberantasan kemiskinannya. Oh cara solusi. Sorry. Mungkin Kalau sebagai buruh tani kan kalau mohon maaf ya kan kasarannya itu kalau
buruh petani ini masih di bawah petani Pak. Ya, Ya, kalau petani udah kesiksa. petani itu juraganya. Juragannya. Buruh tani itu bawahannya. Bawahannya. Kan kalau petani itu ada namanya kelompok tani. Kelompok tani. Jadi satu bos ini megang 5 sampai 10 orang. Kan biasanya kan mungkin ya Mas pernah lihat kayak pagi-pagi ada pickup ngangkut Saya orang-orang gitu. Nah, itu kan buruh-buruh tani tuh. Yang nyupir mungkin yang juragannya. Iya kayak gitu. Biasanya kan pakai kaos di selempangin Ya. gambar Prabowo. Iya, emang Kaos partai. Kaos partai. Ya, kaos. Iya. Ada si Ganjar kok mas. Oh? Ganjar juga. Ganjar ada, Anies nggak ada berarti. Ya? Sebutkan semuanya biar aman. Anies. Iya. Anies kalah. Loh, Tapi paling suka aku gambar Gus Dur. enggak Pak. Itu Peace ya, damai, peace. Itu aja kok repot. loh. Nah. Tapi isi enak zamanku tau. Enak murah tapi balik banget tuh inflasi ya. Krispo. Ya. Jadi Mas, maksudnya yang mau tak tanyakan adalah sebagai buruh tani gitu loh, bagaimana caranya Masnya ini untuk Tugas. ya secara kasarannya merubah hidup itu istilahnya Podcast. meningkatkan Jadi ini berbicara tentang perubahan ya, Bro. Revolusi, Bro. Nah, revolusi kalau saya dapat dari penjual wilis pahaan gitu. Kalau revolusinya mau cepet itu menggunakan anarkisme. Anarkisme. Tapi kalau revolusi jangka panjang lambat itu pakai pendidikan. pendidikan. Nah, yang kita butuhkan ini yang mana sebenarnya? Ya, kalau saya sendiri sih dari pendidikan dahulu kita tingkatkan. Soalnya kan anak-anak SD pun sekarang itu tahunnya tuh balerina cappuccino gitu. Assassin cappuccino gitu. Sedangkan oh iya kayak pacarnya. Sedangkan kalau ditanyain daratan yang menjorok ke laut itu nggak tahu. Terus presiden pertama siapa? Harus berbi. Jawabnya nggak tahu lah itu. Cita-cita apa kapal laut? Nah itu kan miris sekali kan. Sedangkan pendidikan itu tujuannya untuk merubah karakteristik seseorang dari kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu. Terus untuk memunculkan keberadaan gitu. Jadi keberhasilan bisa dianggap berhasil jika mengantarkan seseorang itu ada dan memunculkan keberadaannya gitu. Jadi seseorang itu bisa mandiri gitu, gak tergantung pada pemerintah ataupun infoloker enggak. Justru sebenarnya kita yang harus menerima ijazah orang-orang itu. Sebenarnya eksistensi di situ dari pendidikan. Dari pendidikan kita berhasil, otomatis nanti petani-petani itu bisa menerima inovasi-inovasi terbaru dan yang efektif dan efisien. Bukan efisiensi ya? Efisien itu tepat sasaran. Anyar Efektif, ya. Efisien itu cepat, efisien itu tepat sasaran gitu sih. Kalau menurutnya Mas? Kalau menurut saya pribadi sebagai buruh tani ya mas ya sebagai mata tani gitu kan saya Anjay. Nggak apa anjay. Tani ngomong anjay. Loh, mas bro petani Gensi Gen Z. sebenarnya kemiskinan tidak bisa diberantas kalau misalkan karena kita kan ada dua ya mas kemiskinan itu ada dua ya Ya ada dua mas. ada FII, ada kultural, ada Struktural. nah kita ini yang struktural jadi sebenarnya kita nggak miskin tapi dimiskinkan enggak ada yang miskin kok kalau misalkan kita pakai paham komunis yang kemarin dibahas oleh Pak Harto ya mas ya Syariatunisme. Komisariatunisme. Komisariatunisme. di mana adalah paham yang pemberatan kelas nggak ada yang kaya dan nggak ada yang miskin tapi kan mustahil kalau misalkan dilakukan di pemerintahan gitu. Soalnya sebagai pemerintah juga kurang setuju sih Kurang setuju ya? masa saya nggak bisa kaya kan gitu pakai pemangku jabatan yang paling tinggi masa yang kaya bukan nggak boleh petani juga nggak bisa korupsi kan ya mas nggak bisa. Tak kira sambil manggu artis. Kalau yang setara itu ya, tadi kan banyak orang-orang yang cari setara ya komunis. Loh, Jangan dong. Klarifikasi. Komisariat Komunisme. ya kira sini yang ngerekam kita ini anak komunisme. Iya.
Lo memang orang komisariatis. Indonesia di sana. Jadi gini loh Mas, problematika yang ada di sekarang ini kayak mungkin Masnya tahu kena macet loh di Malang. Tuh. Pernah? Sering. Yang menyebabkan macet itu pengangguran apa orang-orang produktif? Orang-orang produktif bekerja, mahasiswa atau yang sekolah. Betul. Ya kan? Produktif semua itu. Tapi kenapa kok masih miskin loh? Padahal produktif. Kenapa ya? Aku pas merasakan ini pas terlalu lama di lampu merah ya, yang detiknya 90 kan. Wah, iya macet nih, ngomong sibuk. Tapi kok ya apa ya, kok nggak terpenuhi kebutuhan primer ya, gitu. Sebenarnya sing terjadi ini opo, padahal kan terus pose kayak muka-muka capek gitu kan. Tapi kita lihat pas rapat DPR gitu. Iya. Ada yang moron, ada yang macet ya. ada yang membuka situs Pornografi. Candy Crush. Candy Crush. YouTube Betul, video edukasi. video edukasi biologi. Edukasi biologi. Ya. Shopee Pink. 12. Kayak Iya. kontras banget tuh loh. Yang di gedung itu leha-leha, sedangkan yang di lampu merah mungkin produktif semua, tapi kok nggak bayarannya nggak sama kayak yang di gedung tadi. Lah itu kan ada pertanyaan apa yang terjadi di situ gitu loh. Kok iso no kan? Padahal kayak petani barang kan wis panas-panasan. Moro nelayan yo, gak mungkin kan gak iso renang. Betul. Mas yo gak les renang itu ya. Betul. Otodidak nelayan renangnya. Iya. Orang kelelep lah bilang. Nah, ya Allah, Bingung. nelayan nggak bisa renang ya, ya apa? Isi nabi Pak ya. Isi nomor Isi dari gua. Nah itu kan membutuhkan energi dan pikiran yang sangat besar sekali. Tapi yo itu di bawah kapitalisme, yang punya alat produksi cuma golongan dan yang membayar itu yang bawah-bawah gitu. Kayak gini, buruh pabrik misalnya. Betul. Ada pemilik pabrik, ada buruh, ya kan, pasti kan. Terus yang bisa disebut produsen itu yang pemilik pabrik apa buruh? Seharusnya buruh. Buruhnya. Soalnya produsen kan pengertiannya orang yang bisa menghasilkan produk, Betul. ya kan? Membuat. Ya, tapi pertanyaannya gini, apakah buruh misalkan buruh pabrik di tekstil, pembuat baju, apakah buruh tersebut bisa memiliki pakaian yang dibuatnya? Tidak. Belum. Harus beli di mall dengan harga yang mahal atau tinggi, ya kan? Kan nggak adil banget itu. Yang buat saya kok malah jadi milikmu gitu. Salah gajinya cuma mungkin 10% gitu kan. Yang kayak ya yang punya pabrik tadi itu kan mungkin perampokan yang dilindungi hukum gitu. Itu sih. Mereka merampok tapi dilindungi hukum, sedangkan hukum itu ditulis di kertas hasil buruh juga. Iya kan? Hasil buruh juga. Buruh pabrik kertas. Tapi dibuat untuk membuat hukum yang merampok buruh kertas tadi. Iya kan? Kan menurutku nggak masuk akal emang, nggak masuk akal. Makanya negara kita ini stuck di tempat mungkin malah menurun, ya kan? Kemarin rupiah saja $1 itu 17.000 ya. Wah, itu Berapa sampai 18? sampai 18 ya. Kalau sudah rekor ya itu. Rekor dunia. Rekor. 98 itu. Iya. Semua betul. Lah itu kan gimana ya Om? Sekarang jajan diperkecil itu efisiensi kan top gitu. Momogi. Momogi. Ini masih banget itu. Saya nggak setuju aku. Perkara momogi. Ayo. Kok nggak Kinder Joy aja yang defisiensi loh? Kinder Joy pancet kan ya? Gampang kan, gak inflasi. Tapi tambah larang sih. Yo. Ya ini kan emang mungkin ini yang terjadi di Indonesia ini ya dari Mas Sanusi ya. Dari Mas Sanusi tadi. Kapitalisme ini masih berkuasa gitu sehingga buruh tani terus masyarakat biasa itu tidak bisa meningkat kualitas hidupnya gitu sih. Enggak, tambahin dong. Kenapa ya, Mas? Ya, kapital kan masih ada. Sebenarnya demokrasi juga masih ada, tapi tahunan, musiman, maksudnya 5 tahun sekali 5 tahun demokrasi ya. Iya. Suaranya didengar gitu loh. Iya. Kita juga mendengar janji-janjinya ya. Meskipun mustahil tapi tetap nilai gitu. Jujur saya pilih Prabowo sih Mas. Masnya juga ya. Saya pilih Prabowo. Hei. Iya, sorry.
saya pilih Prabowo, mengapa saya kok selalu demo ya? Saya ingin bertanggung jawab dengan suara saya gitu. Betul. Kalau nggak ikut demo saya merasa berdosa sekali sama masyarakat banyak ini ya. Karena sudah ikut memilih. Karena ikut memilih. Soalnya pandang saya dulu itu makan gratis bagi semua, yang miskin ikut dapat makan gitu kan. Ya. Itu kan wah kayak impian banget tuh. Robin Hood aja merampok buat makan gitu kan. Nah, saya terkecohnya di situ. Saya belum sadar politik itu sangat kotor sekali. Tapi alhamdulillah kita ada dihubungi Bill Gates ya tentang Oh iya, iya. Alhamdulillah kemarin. keuntungan ya, keuntungan kecil buat government. Government. Kalau kita mah tetap miskin, Mas. Dan keracunan. Iya. Kalau ini saya kurang relate karena kan saya 16%. Ya. Ah. 16 bisa apa ya? Ya. Gitu. Sebenarnya memang pada akhirnya itu kalau kesimpulan modelnya kan yang kaya akan semakin kaya, Yang kaya semakin kaya. yang miskin akan semakin miskin. Yang miskin semakin miskin. Benar sekali. Cuman kan memang benar mas ya, susahnya kan para orang-orang yang memiliki kepentingan ini kan memang juga berasal dari orang-orang kita sendiri. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Ya, kan, dari rakyat untuk rakyat katanya. rakyat yang mana? Tapi kalau sudah menjadi di situ, ya, Ya. lupa rakyat, Lah itu kacang lupa kulit itu. ingatnya cuma perutnya sendiri. Waduh. Nah, Ya itu emang dilema sekali kan. Kita maunya jadi wakil rakyat untuk menyejahterakan rakyat. Sebenarnya niat awal. niat awal Iya. sebelum Iya, tapi pas tengah-tengah kepelicuk. lah kok enak iki Lah, kok enak ya, iya. Itu. Belum yang memperbaiki fasilitas yang di gedung-gedung DPR itu kan. Kayak korden itu kan harganya berapa miliar itu. Kalau misalkan ya buat bayar UKT saya sampai 7 semester kan ya nggak kerasa ya mas. nggak keras lah yo. Saya sampai 14 semester ya Pak. Nggak kerasa ya Mas. Itu emang waduh ya apa sih? Negara ya apa ya? Wah. Ah. Sensor dewi. Sensor dewi. Memang ada-ada saja. Terakhir kan yang paling gembar kan memang lab. Sampai ada liga korupsi itu kan. Liga korupsi. Ya itu sampai dibuatkan liga itu saking banyaknya gitu loh. Bukan berarti Bangga. iya bangga weh Indonesia punya liga ini. Iya, liga korupsi. Ya, itu kan Halo 1 kuadriliun. Ya, itu yang ketahuan ya. yang ketahuan itu yang itu dilemanya korupsi itu pejabat ngasih duit ke rakyat itu kan misalkan 100.000 ya senang rakyat miskin tiba-tiba dapat duit 100.000 Iya, ya senang tiba-tiba ya senang. seneng kan padahal itu uang pajak bukan uangnya mereka sendiri tapi mereka itu mengakuisisi weh ini loh dari saya sangat dermawan sekali Pagi politik. Ya. nah itu problematik sekali itu saya juga kayak mikir ya gunanya kita bayar pajak untuk apa masa cuma untuk kekayaan dan pencitraan saja gitu kan nggak masuk akal ya saya usul sih untuk masyarakat Indonesia ini kompak untuk tidak membayar pajak berani apa tidak ya saya sebenarnya itu termasuk tindakan anarkis ya. Anarkis kan tindakan tanpa ada paksaan gitu. Itu anarkis yang disalah artikan oleh pejabat untuk memanipulasi masyarakat kalau anarkisme itu cuma merusak. Betul. Nah itu Kekerasan. kekerasan itu sangat sekali pejabat perlu sekolah sih. Terus Ngomong sekolah ijazah capek. saya palsu. Nggak bisa berkata-kata gitu. Tutup mas, tutup mas. Berbahaya mas kan? Berbahaya mas. Oke. Berbahaya mas. Ada lagi kan dari mana masih dua cukup ya? Iya. Dari mana dan gimana? Lagi ya ada pertanyaan. Kan udah bahas tadi apa ya kayak permasalahan Iya, iya, iya. keresahannya. Bukan. Apa harapannya supaya ini bisa diselesaikan? Untuk
Untuk harapannya dari masyarakat yang sadar kayak kita yang berkumpul ini, kan ini masyarakat yang sadar kan akan isu. Jadi kalau kita mengharapkan pemerintah berbuat baik itu sangat sulit sekali. Makanya kita ini ada peribahasa, daripada kita menyalakan gelap yang datang, lebih baik kita menyalakan lilin atau lampu. Daripada kita misalkan gelap datang, yo kowe gedene teko-tekoin nyapo gitu kan. Ya kok enggak kita berusaha untuk mencari lilin atau lampu yang bisa menerangi gitu kan. Ya sebaiknya kita harus mencari ide atau solusi dari bawah, dari lingkungan kita sendiri, mengumpulkan orang-orang yang sadar, memberikan pendidikan entah itu informal dan non formal agar pendidikan kita meningkat, agar juga kesadaran kita itu menyebar. Dengan menyebarnya kesadaran itu bisa membangun dialektika itu pertemuan gagasan yang bisa membangun masyarakat kita yang belum sampai ke taraf sadar tadi. Itu sih. Kalau dari saya untuk harapan sendiri masyarakat menengah ke bawah ya, di sisi di samping sadar yang pasti kita sadar kok, para petani juga sadar kalau misalkan kita diatur oleh sistem miskin juga diatur oleh sistem, tapi harapannya ya tidak ada harapan untuk pemerintah itu selain berharap pada diri sendiri. Gimana caranya kita bisa hidup, gimana caranya kita bisa nanam dan panen gitu. Harapan ke pemerintah kayaknya udah nggak ada, pasti kalah kok. Sebesar apapun harapan, sebesar apapun gerakan, aku yakin pasti kalah. Tapi jangan sekecil apapun gerakan kan juga perjuangannya malah. Jadi ya tetap gerak aja deh, masih itu kita tahu akhirnya juga pasti kalah. Untuk harapannya nggak ada untuk pemerintah. Pancet, bangga. Ya pokoknya intinya kita ini membuat lingkungan belajar sendiri untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat kita. Oke, itu tadi kata-kata terakhir yang sangat berarti besar. Pemerintah sadar. Ya, Coba sih, harus sadar ya. coba. Ya itu tadi sekian podcast kita hari ini. Pembicaraan kita hari ini. Kalau misalnya banyak yang menyindir pemerintah ya, misalnya dewi goblok. Ya, itu fakta nih. Wah. Itu fakta. Baik, terima kasih buat Mas Yofa, Mas Arya, Mas Maida dan Mas Sanusi. Ya, Betul. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita mau selanjutnya. Ada Mars burung ada. Nggak usah. Nggak usah diambil. Aku sapalan loh. Genjer. Loh. Kejar Riki coba. Tapi. Cut.